Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Suara saya sudah terdengar? Halo? Apakah suara saya sudah terdengar? Oh, oke. Sudah, Bu. Oke, kita mulai saja kuliahnya ya. Tunggu sebentar. Oke, oke, sebentar. Saya share screen dulu. Oke, oke. Di sini kita masih di 4.3. Kemarin kita belum selesaikan yang ini ya. Jadi kemarin kita sudah fungsi eksponensial, fungsi logaritma gitu ya, yang umum. Kemudian turunannya sudah. Nah, sekarang di sini kita akan menggunakan turunan logaritma untuk menyelesaikan turunan fungsi ini gitu ya, fungsi yang dengan menggunakan aturan perkalian atau aturan pembagian gitu. Sebagai contoh kita lihat di situ ya ada fx sama dengan akar pangkat 3x plus 1 dibagi 1 min 3x pangkat 4 gitu ya. Nah, eh, di sini kita mau menurunkan. Nah, kalau bentuknya seperti ini kan kita harus menggunakan aturan pembagian ya. UV. U-nya adalah yang atas, akar pangkat 3x plus 1, yang V-nya 1 min 3x pangkat 4. Nah, untuk mencari U aksen dan V aksen kita butuh menggunakan aturan rantai gitu ya. Nah, ini sebetulnya ada cara lain, itu kan banyak ya, aturan pembagian, aturan rantai gitu, macam-macam. Nah, di sini ada cara lain dengan menggunakan turunan logaritma ya. Nah, ini eh, kita mulai ya. Mohon diperhatikan. Jadi di sini kita lihat fungsinya seperti ini. Kita kasih nama Y ya. Jadi kita kasih nama Y. Jadi Y sama dengan itu ya. Ini Y kita kasih nama. Kemudian kita lonkan kedua ruas ya. Jadi lon Y yang ruas kiri, yang kanan di lon dari fungsi ini gitu ya. Gitu. Nah, ingat sifat lon ya. Lon itu kan punya sifat seperti ini sebentar. Ya. Jadi lon itu punya sifat kalau kita punya lon A per B, ini akan menjadi ln A min ln B seperti ini ya. Jadi ini yang bentuknya pembagian seperti ini, kita akan ubah menjadi ln. Ini kan X plus 1 pangkat sepertiga gitu itu tuh ya artinya. Jadi ln X plus 1 pangkat sepertiga. Nah ini karena dibagi jadi dikurang ya. Ln 1 min 3x pangkat 4. Oke, sampai sini bisa diikuti, dilihat dulu. Kalau bingung, ditanyakan ya. Bagaimana ini sudah bisa dipahami atau ya dilihat dulu boleh? Oke, ya. Nah, sekarang pangkatnya bisa pindah ke depan. Jadi sepertiga bisa pindah ke depan, yang 4 juga pindah ke depan. Sampai sini masih bisa diikuti. Jadi lonnya itu dibuat di lon kurangi ya, karena dibagi jadi kurangi. Kemudian pangkatnya pindah ke depan. Ya, sampai sini sudah oke? Kita lanjutkan ya. Nah, kita turunkan kedua ruas terhadap X ya. Karena Y ini fungsi dari X, jadi ketika ln Y diturunkan, ln Y kan turun aja jadi 1 per Y ya.
Tapi karena Y ini turunkan terhadap X dan Y-nya adalah fungsi dari X, maka jangan lupa dikalikan dx ya. Ingat waktu yang turun implisit ya. Jadi ln Y turunkan J1 per Y, tapi karena Y adalah fungsi dari X dan ini menurunkannya terhadap X, jadi jangan lupa kalikan dx. Oke? Nah, terus yang ini sepertiga kan ya koefisiennya tahun depan ya. Nah, ln X plus satu turunannya kan jadi satu per X plus satu kali turunan dalamnya satu ya. Oke, jadi satu per 3 kali satu per X plus satu. Sampai sini masih bisa diikuti? Oke, kita lanjut. Sekarang satunya lagi, min 4 ln satu min 3X ya. Min 4 di depan koefisien, terus ln satu min 3X. Berarti ini turunkan jadi satu per satu min 3X. Jangan lupa kalikan turunan dalam, turunan dari satu min 3X adalah min 3. Ya, sampai sini silahkan dilihat dulu. Ibu maaf mau nanya tadi min tiganya cara dapetinnya gimana, Bu? Turunan dalam. Oh, oke oke. Ya. Kalau yang X plus 1 kan turunnya satu ya. Jadi sebenarnya dikali satu sih. Cuma ya dikali satu mah ya nggak usah tulis lah gitu ya. Nggak ngaruh. Ya, silahkan ada lagi. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kita sederhanakan nulisnya jadi min 3 kali min 4 jadi plus 12 ya. Min 4 sama min 3 jadi plus 12. Kita sederhanakan. Terus ini gabungin aja jadi satu per 3 kali X plus satu gitu ya. Kita sederhanakan dulu nulisnya. Kemudian, nah tujuan kita kan mencari daya dx ya. Berarti biar di sini kita punya ruas kirinya satu per Y daya dx. Biar daya dx aja kita kalikan kedua ruas dengan Y. Jadi yang ruas kiri hanya daya dx, yang ruas kanan dikalikan dengan Y. Nah, Y-nya apa? Y-nya tuh ini kan, tadi Y-nya adalah ini. Ya, Y-nya adalah ini, ya udah. Si Y ini kita ganti dengan ini. Selesai gitu, ya. Begitu. Oke? Silahkan kalau ada komentar atau pertanyaan. Kita akan coba yang itu ya. Yang bawahnya ini soal. Ada komentar? Ibu berarti nanti kalau misalnya di soal gitu kita jawabnya sampai yang Ini terakhir aja, ini aja kan ya, sampai Bu? ini. Nah, sampai sini aja. Nggak usah disederhanain, nggak usah diapain lah. Udah sampai sini aja. Cukup. Oke, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Silahkan. Oke, kita lanjut. Kita coba yang ini ya. Kita pak coba yang soal ini. Oke. eh ini kita kasih nama Y ya. Jadi kita kasih nama Y. Jadi Y sama dengan 2X plus 3 kuadrat dikali X min 5X kuadrat pangkat setengah. Ya, kita kasih nama Y. Kemudian setelah eh, Y gitu ya, setelah dikasih nama Y, kita lonkan kedua ruas.
Seperti ini. Ini kan dikali. Kalau dikali jadinya ini ya, di apa namanya, ditambahkan. Ya, jadi ln 2x plus 3 kuadrat ditambah ln x min 5x kuadrat pangkat setengah. Coba dilihat dulu. Sampai sini. Ada komentar? Pertanyaan? Kemudian pangkatnya kita turunkan ke depan ya. Seperti ini. Nah, setelah pangkatnya turun ke depan, sekarang kita turunkan kedua ruas terhadap X ya. Kita turunkan terhadap X, jadinya eh, ini saya giniin ya biar kalian tahu ini bahwa ini diturunkan terhadap X gitu. Ya. Ln Y turunkan terhadap X, ln Y ya jadi turunnya 1/Y. Tapi karena Y ini adalah fungsi dari X dan ini turunnya terhadap X, jangan lupa kalikan dy dx ya. Waktu turunan turunan implisit ingat ya. Kemudian ini 2 ln 2x plus 3 ya. 2 ya 2. Terus ln jadinya 1/, yang di dalam kurung. 2x plus 3. Jangan lupa kalikan turunan dalam. Turunan dari 2x plus 3 adalah 2 ya. Oke, satu lagi. Setengah ya, setengah gitu ya. Di depannya koefisien. Turunan dari ln adalah 1/, ya. 1/, yang di dalam kurung. Jangan lupa kalikan turunan dalam. Turunannya adalah 1 min 10x turunannya ya. Seperti ini. Oke, kita sederhanakan penulisannya. Jadi 4/2x plus 3 ditambah 1 min 10x per 2 kali x min 5x kuadrat. Seperti ini ya. Silahkan dilihat dulu. Ada pertanyaan dulu sampai sini silahkan. Ya, dilihat dulu ya, biar kalian bisa mencerna dulu. Oke. Gimana? Ada pertanyaan atau komentar? Sudah? Oke. Nah, kita sekarang kan tujuannya menjadi d dx, berarti setelah ini kita kalikan dengan y ya, kedua ruas. Sehingga ruas kiri akan d dx aja, karena kita kalikan dengan y. Jadi ini d dx, yang ruas kanan juga kita kalikan dengan y ya. Seperti ini.
Ya udah, y-nya kita kembalikan lagi ke soal ya, y-nya ya. Soalnya tadi adalah itu ya. Eh 2x plus 3 kuadrat, x min 5x kuadrat pangkat setengah ya. Jadi ini jawabannya. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan atau komentar, dilihat dulu ya. Ada pertanyaan atau komentar? Silahkan. Kalau disuruh ngerjain bisa kira-kira menirunya langkahnya. Jadi kita tulis dalam jadi Y gitu ya. Terus keluarkan kedua ruas, diubah jadi penjumlahan atau pengurangan, pangkatnya pindah ke depan ya. Setelah itu turunkan kedua ruas terhadap X ya. Jadi kirinya pasti 1/ydx, ddx gitu ya. Terus kanannya ya turunkan berdasarkan aturan logaritma ya. Terus kalikan kedua ruas dengan Y, ya Y-nya ganti dengan si soal. Seperti itu sebetulnya ya. Cuma mungkin susahnya adalah ketika menurunkan ya. Itu harus hati-hati ya. Gitu. Ada pertanyaan? Sudah jelas ini? Oke, kita lanjut kalau gitu ya. Kita lanjutkan eh ke ini ya. Ini sudah habis yang 4.3 ya. Sekarang kita ke 4.4 ya. Oke. Jadi ini aplikasinya ya, aplikasi dari fungsi eksponen dan logaritma ya. Oke. Oke, di sini eh, ya grafik fungsi dari fungsi ini gitu ya. Tentukan selang kemonotonannya gitu ya. Terus selang kecekungannya gimana. Terus titik ekstrim ya kalau dan titik belok kalau ada gitu ya. Terus nanti kita gambar. Oke, selang kemonotonan berarti yang dicari adalah turunan pertama ya. Jadi kalian jangan jangan melupakan materi yang di ujian satu ya, walaupun ujiannya udah tapi kan tetap kepake terus gitu. Jadi eh, tentukan selang kemonotonan berarti mencari turunan pertama. Oke ya, turunan pertamanya adalah kalau kita punya E pangkat sesuatu berarti ini eh, adalah turunannya adalah dirinya sendiri ya. Turunannya adalah dirinya sendiri dikalikan turunan pangkat. Ini koefisiennya ikut ya. Koefisiennya 1/akar 2 pi koefisien terus dirinya sendiri ya turunan pangkat. Nah turunan dari min x/2/2 ini adalah min x ya karena pangkatnya pangkat 2 dikalikan ke depan jadi min 1/2 kali 2 min 1 x-nya jadi pangkat 1 jadi turunan pangkatnya adalah min x ya jadi seperti ini turunannya. Ada komentar dulu untuk turunannya? Koefisien, terus dirinya sendiri, terus kalikan turunan pangkat ya, gitu. Kalau eksponen tuh. Oke, kemudian, nah ini kan kita lihat kapan dia nol. Kalau pangkat sesuatu ini nggak mungkin nol ya, ini pasti positif ya. Si ini nilainya selalu positif ya. Berarti yang mungkin nol adalah min x. Ya, jadi min x yang mungkin nol. Nah, berarti kalau min x sama dengan nol ya, didapatlah x-nya sama dengan nol. Jadi si titiknya nol ini ya.
Si di garis bilangnya, di bilangannya adalah kita pilih tulis nol. Terus kapan positif, kapan negatif. Ya udah masukin, ini kan selalu positif nih ya. Berarti dia bergantung pada min X. Pilih titik uji gitu ya. Misalkan yang sebelah kirinya adalah eh, min satu ya, sebelah kanan satu ya. Jadi masukin ke sini kan ini bergantung pada min X kan ya. Kalau X-nya min satu ya, F aksennya gimana? Ya bergantung pada min X ya. Min X gitu ya. Kalau min satu X-nya ya min X-nya jadi positif ya. Kalau X-nya satu min X-nya ya, si F aksen, ini dia akan negatif. Jadi untuk sebelah kiri dia positif, sebelah kanan dia negatif. Berarti ini naik, ini turun ya. Jadi dia fungsi F ini naik di min hingga sampai nol dan turun di nol sampai hingga. Berarti di sini titik stasionernya dia, titik ekstrimnya, titik puncaknya dia adalah di nol ya. Nol koma berapa kita hitung F0 gitu ya. Ya hitung F0 berarti masukin 1/2V E pangkat min nol kuadrat per 2. Ini E pangkat nol tuh kan satu ya. E pangkat nol satu jadi hasilnya adalah 1/2V. Jadi titik stasionernya adalah 0,1/2V ya. Dan kita lihat dia adalah titik maksimum. Gitu ya. Oke, maksimum lokal. Ada pertanyaan? Sampai sini dilihat dulu silahkan ya. Silahkan kalau ada pertanyaan ya, dilihat dulu. Udah? Oke, kita eh, lanjutkan ya. Ini sudah dapat titik apa? Titik ekstrimnya maksimum lokal ya di sini. Kemudian kapan dia naik, kapan dia turun ya, gitu. Dan di sini hanya ada satu stasioner itu dia naik turun berarti dia sebetulnya otomatis global juga ya. Karena setelah turun nggak pernah naik lagi gitu. Jadi dia paling tinggi sebetulnya. Oke, sekarang untuk yang kecekungannya berarti turunan kedua ya. Tadi turunan pertamanya mana tadi? Turunan pertamanya saya tulis ulang sini ya, yaitu adalah ini ya, f aksen x min x per akar 2v x sorry kok x kuadrat. E pangkat min x kuadrat per 2. Nah, masalahnya sini ada x-nya ya. Jadi di sini harus pakai aturan perkalian.
Ini U-nya, ini V-nya ya. Kalau tadi kan konstan aja ya, cuma 1/2 per akar 2V. Jadi kalau yang tadi waktu hitung turunan pertama nggak perlu pakai aturan perkalian karena ininya konstan. Ini ada X-nya, masalahnya ada dikalikan dengan X, berarti ada aturan perkalian ya. Berarti U-nya adalah eh, ini ya, min 1/akar 2VX gitu ya. Saya pisahkan seperti ini biar kelihatan bahwa ini adalah koefisiennya gitu ya. Terus V-nya adalah yaitu E pangkat min X kuadrat per 2 gitu ya. Jadi di sini U aksennya adalah turunan dari ini ya, yaitu adalah min 1/akar 2V ya. Terus V aksennya ya turunan dari ini dirinya sendiri ya, dikalikan turunan pangkat. Tadi turunan pangkatnya min X ya. Jadi seperti ini. Sok dilihat dulu ya sebelum kita lanjutkan. Kita lihat dulu ini ya. Silahkan dilihat dulu. Kalau ada yang bingung, tanyakan ya. Ibu maaf mau nanya, itu Hmm? yang X kuadrat min satu dapatnya dari mana, Bu? Belum nanti, nanti ya. Sampai sini dulu. Oh, Sampai sini dulu ya. UV, U aksen, V aksen. Kita belum susun. Jangan dulu ya. Lihat ini dulu. Bisa nggak kalian sampai sini mengikuti gitu. Sampai U aksen, V aksen ya. Nanti kita susun biar dapat ini ya. Nanti. Oke, lihat dulu ya. Sudah? Sekarang kita coba susun ya. Jadi U aksen V tambah U aksen U ya. U aksen V tambah UV aksen gitu ya. U aksen kali V. Nih, U aksennya ini ya. V-nya ini. Jadinya kita punya min 1/akar 2V E pangkat min X kuadrat per 2 ya. U aksen kali V. Ditambah UV aksen. Berarti ini kali ini ya. Ini ada X, ada min X kali min X jadi X kuadrat ya. Jadi di plus ya. Plus eh, 1/akar 2V X kuadrat E pangkat min X kuadrat per 2 ya. Sampai sini oke? Ibu itu kenapa plus, Bu? Bukannya dia min satu, Bu? Nah, Mm-mm. ini min juga Oh, dikali sama. ya. Oh, Ada oke. min kali min jadi plus. Heeh. Oke, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi silahkan. Nah, ini bisa kita, ada yang sama kan ya? Ini yang sama nih. Ini sama ya. Kita keluarin 1/akar 2V sama ininya ya, E pangkat min X kuadrat per 2. Jadi yang tersisa ini min 1 ya, sama X kuadrat. Makanya dapat X kuadrat min 1. Dari situ ya. Begitu. Gimana? Bisa diterima? Nah, ini turunan keduanya ya. Nah, kita mau cari lihat kapan turunan keduanya nol. Nah, ini kan positif ya nilainya ya. Ini positif. Ini juga pasti positif. Jadi, turunan kedua ini positif atau negatifnya bergantung pada X kuadrat min 1 ya. Gitu. Nah, X kuadrat min 1
Ini kan gak mungkin nol ya, ini ya. Ini juga gak mungkin nol, jadi yang mungkin nol adalah X kuadrat min satu. Nah, X kuadrat min satu ini nol kalau apa? Kalau X-nya min satu atau satu kan ya. Jadi kita gambar di garis bilangan min satu sama satu. Jadi kita ada apa namanya 3 subselang ya di sini min satu sampai satu, terus satu sampai tak hingga. Kita pilih titik wakilnya gitu ya. Kita pilih titik wakilnya misalkan min 2 0 2 gitu ya. Nah yang berpengaruh kan X kuadrat min satunya ya. Si X kuadrat min satunya yang berpengaruh. Berarti si F double aksen ini berpengaruh, pengaruhnya dipengaruhi oleh X kuadrat min satu aja gitu ya. Oke, min 2 masukin ke X kuadrat min satu positif negatif. Positif. Positif ya. Nol masukin ke situ Negatif. negatif. Dua Positif. positif. Berarti ini positif, negatif, positif, cekung ke atas, cekung ke bawah, cekung ke atas ya. Jadi di situ dia cekung ke atas diminta hingga sampai satu dan satu sampai tak hingga, cekung ke bawah dari min satu sampai satu gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada perubahan kecekungan ya, di sini sama di sini perubahan kecekungan. Nah, titik beloknya berarti min satu koma F min satu ya. Kita hitung aja F min satunya berapa, F satunya berapa ya. Untuk F min satu ya dimasukin ke sini F min satu ya. Ketika X-nya min satu kan ini jadi ini ya. Jadi min satu, satu min satu kuadrat min satu dikuadratkan kan kan satu minus kan jadi min ya. Jadi min setengah satu per akar 2 V min setengah ya. Ini pun ternyata sama ketika X-nya satu ya sama gitu ya. Jadi di sini titik beloknya adalah ada dua ya. Begitu. Sampai sini, sampai kecekungan, ada pertanyaan, dilihat dulu ya. Oke, sudah? Nah, ini ya nggak disuruh gambar, nggak usah digambar lah ya. Jadi ini pertanyaannya kan tadi minta selang kemonotonan, selang kecekungan, titik ekstrim, dan titik belok ya. Oke, ada pertanyaan secara keseluruhan? Oke, kita lanjut ya ke contoh ke aplikasinya yang lain, optimal holding time. Oke, maksudnya bagaimana? Jadi andaikan Anda memiliki lahan yang akan bernilai ini ya, future value-nya ini ya, setelah T tahun dari sekarang. Setelah T tahun dari sekarang, nilai lahannya segini ya, gitu. Jika suku bunga yang berlaku adalah 7%, berarti ini adalah A gitu ya, kalau kemarin di rumusnya itu ya, future value. Nah, jika suku bunga yang berlaku adalah 7%, berarti ini adalah R ya, dibungakan secara kontinu ya. Berarti kan rumusnya adalah A sama dengan PE pangkat RT gitu ya. Kapan present value dari lahan tersebut mencapai nilai yang paling besar? Di sini mau nyari P yang maksimum. Kalau ini kan apa namanya? Kita mau nyari P kan, berarti kan sebetulnya kalau P ini kan berarti kita eh, kedua ruas bagi E pangkat RT ya.
Jadi kita punya P sama dengan A per E pangkat RT. Berarti sama dengan A, E pangkat min RT ya, gitu. Jadi P sama dengan A, E pangkat min RT. Jadi fungsinya ya, P, ini A-nya tadi VT ya. P sama dengan adalah ini A-nya adalah VT tadi ya. Jadi seperti ini. Masukkan VT-nya tadi ini. Jadi fungsinya begini ya. Jadi si PT, si nilai sekarang present value-nya adalah ini ya, PT sama dengan ini. Gitu. Nah, jadi kita mau nyari T-nya gitu ya. T-nya kapan kapan si P ini maksimum pada saat T berapa gitu. Jadi eh ini kita buat nyari nilai maksimumnya ya. Oke. Caranya tadi kita nyari titik kemonotonan apa cari selang kemonotonan dan kecekungan. Selang kemonotonan aja sih maksimum doang kan gak nyari kecekungan ya. Jadi mencari selang kemonotonan gitu ya. Kita lihat turunannya. Nah, ini berarti kan turunannya ada dirinya sendiri, koefisiennya 2000, terus ya dirinya sendiri gitu ya, dirinya sendiri kalikan turunan pangkat. Nah, akar T min 0,07 T ini kan sebetulnya bisa kita tuliskan sebagai T pangkat setengah min 0,07 T. Nah, T pangkat setengah turunannya adalah setengah T pangkat min setengah kalikan ya ya udah berkalikannya. Jadi ini segini terus min 0,07 T turunannya min 0,07. Ini bisa kita tuliskan sebagai 1/2 akar T ya. Jadi ini T aksennya ini gitu. Ini akan selalu positif. Jadi yang bisa membuat dia nol adalah ini ya. Jadi dia akan nol kalau ini gitu. Ya. Nah, di sini kan oke T-nya nggak mungkin nol ya. Oke, terus ya oke kita buat dia sama dengan nol. Jadi seperti ini ya. Ini sama dengan nol kita peroleh ya 1/2 akar T sama dengan 0,07. Kita jungkir balikan ya, jadi 2 akar T sama dengan 1/0,07. Terus kita bagi kedua ruas dengan 2, jadi akar T sama dengan 1/2 kali 0,07. Biar dapat T, kita kuadratkan kedua ruas. Ya, seperti ini. Sok, silahkan dilihat dulu. Ya, terus dia dihitung gitu ya pakai kalkulator, dah kira-kira ya sebetulnya nggak pakai kalkulator juga mungkin bisa ya. Manual juga masih bisa karena menguadratkan bukan mengakarkan. Kira-kira segini gitu ya. Ya silahkan dilihat dulu ya. Silahkan dilihat dulu. Jadi turunannya adalah dirinya sendiri kalikan turunan pangkat ya.
Oke, kita lanjut. Oke, nah berarti kita harus nyari ininya ya, kapan dia positif, kapan dia negatif. Di sini T-nya, ya ini kan 51 ya mungkin ambil berapa ya? Ini kan dia kan T-nya positif ya, waktu ya nggak mungkin negatif, berarti ini 0. Ini adalah itu tadi ya 51,02 gitu ya. Diambil berapa? Mungkin ini 10 ya. Kalau X-nya 10 gimana? Terus sama berapa? 100 mungkin ya. Oke, kalau X-nya berapa tadi? X-nya 10, masukin ke sini gitu ya. Ke sini. Kan dia dipengaruhinya oleh ini doang ya. Itu mah selalu positif. Di sini kalau bentar, jangan 10 ya biar biasa bisa diakarin. Berapa? 25 gitu ya misalnya ya. 25, kalau 100 oke cocok ya. Nah, kalau X-nya 25 ke sini ya. Kalau X-nya 25 kita akan punya 1 per 10 ya. Kurangi 0,07 jadi dia positif gitu ya. Dia positif. Terus kalau 100 jadi 1/200, ini kan 1/10 itu kan 0,1 ya. 0,1 kurang 0,07 masih positif. Kalau 1/200 ini berarti berapa? Eh, satu tunggu, akar 100 10 ya. 1/20. 1/20 itu eh bentar. Kali 5 5/100 0,05 ya. 0,05 kurang 0,07 ya. Jadinya negatif. Jadi di sini positif, ini negatif. Jadi dia naik, dia turun. Berarti P ini akan positif ketika akan maksimum ketika T-nya ini gitu ya. Seperti itu. Silahkan. Ada pertanyaannya habis ya? Oke. Silahkan sebelum kalian mengerjakan soal, ada pertanyaan. Silahkan dilihat dulu ya. Oke, materi hari ini ada komentar tidak? Setelah ini kalian akan mengerjakan soal ya. Oke, kalian mengerjakan soal ya sebentar. Oh, ini bentar. Soalnya yang kalian kumpulkan lewat MS Teams ya. Sampai jam 10 berarti ya. Oke. Ah, ini nih ya. Yang nomor bentar. Yang ini ya. Ups. Yang ini ya. Ini jadi bisa 3 perkalian ya. Ini, kali ini ya.
Jadi nanti ln ini tambah ln ini tambah ln ini gitu. Ini pakai pendiferensialan logaritma ya. Sama sebentar. Aplikasi model lainnya. Ini ya. Nggak usah di sketsa ya. Tidak usah di sketsa. Jadi ini eh tunggu sebentar. Jadi ini nggak perlu di sketsa ya. Cuma ini aja kapan dia naik turun ya fungsi kemonotonan sama fungsi sama apa selang kemonotonan sama selang kecekungannya aja ya nggak usah digambar. Yang E ya. Jadi dua soal. Oke? Ya. Paham tugasnya? Paham ya, Bu? Oke. Ya, silahkan kerjakan. Saya akan buat assignment di MS Teams, jadi kumpulnya di MS Teams ya. Nah, kalian sebenarnya boleh aja kalau mau keluar dari Zoom. Coba ini saya akan standby di sini ya. Jadi kalau ada pertanyaan kalian bisa tanyakan gitu. Ya, oke. Ya, Maaf, silahkan. Bu. Ya. Hmm. Maaf, Bu, mau tanya itu kan yang nomor 18 yang B, kalau yang 19 A sama B-nya, Bu. Enggak. Cuma 18 sama 22 aja yang dibuletin. Oh, yang sama dua-dua. Cuma dua soal aja ya. Oke, Ya, terima kasih, Bu. sama-sama. Ada lagi? Oke, udah itu aja lah ya. Ya, paham ya? Ya, silakan selamat mengerjakan. Kalian kalau mau eh, keluar dari Zoom juga nggak apa-apa, tapi saya standby di sini. Siapa tahu kalian ada yang mau nanya gitu ya. Oke, saya stop recordnya ya.